Hubungan kita sangat dinamis, seru, dan ceritanya boleh dibilang apa ya? Ceritanya jadi berwarna banget gitu. Aku sih secara rasa tuh semenjak menikah ya indah sih, sangat indah sekali gitu. Di saat gue lagi bercanda dianya serius dia. Dinamika itu ternyata buat saya jadi penting karena akan bayangkan ya betapa membosankannya pernikahan kalau semuanya serius. Kalau misalkan kita rasain sih, sejak kita pacaran sampai akhirnya berhasil menikah, banyak banget perubahan yang kita rasain. Ya sekarang kita ngerasa kita sudah mempunyai teman hidup atau partner untuk berjuang sama-sama gitu. Jadi egonya disingkirin gitu. Jadi kalau yang zaman dulu ribut, oke, siapa yang menang nih dalam keributan ini nih, sekarang udah nggak ada sih, lebih ngalah satu sama lain. Oke, siapa yang lebih emosi, ya udah ngalahin satunya. Terlalu cepat sebenarnya, awalnya sih terlalu cepat, tapi ya mikirnya nggak, istilahnya kalau terlalu cepat juga bukan halangan kita untuk bersatu ya. Tapi ya semuanya pasti ada lika-liku yang dibilang bisa susah ya, susah dalam arti penyesuaian, apalagi sifatnya juga belum tahu banyak. Jadi ya akhirnya pas waktu kita ke Spanyol ya kita berantem banyak banget, tapi di situ ya adanya keterbukaan, adanya komunikasi, paling penting sih komunikasi ya. Oke, kamu sekarang. Kamu lah. Oke, kalau memaknai hubungan yang pastinya ya kalau aku sendiri ngelihat Baim tuh emang udah sesuatu yang udah dikirim dari Tuhan gitu, Ci. Dengar dong. Karena emang tuh doa, jadi udah bener-bener doa yang ada, yang aku cari terus kayak gitu, dan kebetulan hampir semuanya ada di Baim gitu. Yes. Ya. Yalah, capek deh. Diulangin, coba ulangin awalnya ketemu. Instagram. DM bro. Awalnya sih dikenalin sama temen, cuman akunya mikir-mikir, Baim kok kayaknya agak celelean, males gitu ya kan. Terus kayak gitu, lama gitu aku diemin, dianya mau diajak ketemu. Kan kalau zaman sekarang kan mau diketemuin kan secara nggak sengaja kan, makan apa gitu, padahal udah di setting gitu kan. Aku nggak mau dulu, mikir-mikir dulu, lama-lama dia lamaan nih kayaknya. Nggak tahu aja, nggak mau aja gitu. Terus kayak gitu akhirnya bukan nggak mau ya, maksudnya kayak takut mencoba, apalagi dia artis, terus belum jelas lagi, terus predikatnya playboy gitu kan, jadi kayak emang ya aku mikirnya banyak lah gitu kan nggak tahu udah berubah atau enggak gitu kan, aku kan nonton sinetron jadi aku nggak tahu, jadi akhirnya makanya aku film sekarang. bener Nanti kamu nggak nonton mulu lagi. Aduh. Tadi yang mana ya jadi lupa. Lanjut, nggak tahu, lanjut. Udah lama tadi mana? Nyampe mana? Itu. Oh iya. Playboy. Akhirnya dia nggak sabar, akhirnya dia DM aku, dan untungnya hari itu pas aku lihat DM request kan, karena kalau nggak berteman kan pasti di message request gitu. Pas aku lihat lah, ini ngapain dia DM gitu. Nah itu mungkin yang namanya kali jodoh kali ya, dia pun juga jarang untuk ngecek DM, jarang banget, dan waktu itu juga untuk sebanyak itu dia terima DM, kayaknya nggak kepikiran aja kalau emang dia akan cek DM-nya itu, dan akhirnya memang dia cek berapa lama setelah itu ya? Berapa jam gitu, pokoknya 7 jaman, pas lihat dibalas, akhirnya ya udah lanjut lagi ke WhatsApp, tapi ngajak ketemuan kan, pas ngajak ketemuan karena aku orangnya nggak enak dan baik hati, ya udah kita kenalan dulu deh gitu. Ya udah gitu deh. Instagram. Jadi buat jomblo yang mau ini Instagram DM. Jadi kami dulu teman SMA yang saling taksir menaksir. Aku duluan sih kayaknya naksir kakak kelas, ceritanya Mas Dwi itu. Pacaran lah kami di sana 6 bulan deh, jadi adik kelas sama kakak kelas ini. Terus karena Mas Dwi itu saat SMA bandel banget, jadi aku merasa wah nih susah nih masa depan gue nih kalau pacaran sama Dwi. Kamu udah mikirin masa depan saat itu emang? Iya kan aku serius. Wow, nggak nyangka kamu seserius itu. Boleh diceritain nggak sih gimana awalnya ketemu? Awal ketemu kita kerja bareng. Kita kerja bareng, kita syuting bareng. Itu dia awalnya kita ya berteman.
kita sering kerja bareng, kita ngobrol, kita karena seru-seruan scene-nya bareng. terus, jadinya ya karena scene bareng jadinya ngobrolnya bareng, kemana-mana bareng, kalau nunggu juga bareng, sampai akhirnya jadi bareng-bareng terus sampai akhirnya pacaran gitu. Apa sih harapannya di awal pernikahan dan apa yang membuat kalian yakin akhirnya? Atau mungkin ada sesuatu hal yang dilakukan pasangan buat meyakinkan kalian? Kalau harapan dalam pernikahan kita ya. Kayaknya kalau baru nikah itu awal dari semuanya. Iya. Ya, awal yang baru. Start hidup baru lagi kayaknya. Iya, hidup baru lagi. Harapan kita sih pengennya yang pastinya yang terbaik buat kita berdua, buat keluarga kita, sampai pengennya nanti punya anak juga, pengen yang terbaik lah semuanya. Amin. Dan yang bikin yakin, apa yang bikin kamu yakin sama aku? Apa ya? Kenapa kamu memilih aku? Kenapa aku pilih kamu ya? Enggak. Oh, Ya. Oke, ya kalau untuk diri akunya sendiri, saat aku memilih istri ya pasti kita mencari apakah cewek itu wife material, apakah dia bisa menjadi istri yang baik, calon ibu yang baik. Ya kalau dua itu udah, ya aku udah yakin lah. Ya, Kalau semuanya aku ada mah di kamu. pasrah aja lah, dilamar ya udah, ya enggak ya udah gitu. Ya alhamdulillah dilamar, enggak ya wes. Gitu. Jadi kalau buat aku sih justru bukan saat saat menikah, lamaran atau apa, justru malah sebelumnya. Waktu itu malam minggu pertama kita, inget nggak? Oh, magic momentnya, iya benar-benar. Malam minggu pertama nih. Ingat banget, gue bawa mobil Renault 18 TL punya bokap gue tahun 81. Ini pacaran dia. Ini pacaran nih. Iya, malam minggu pertama kita. Ya. Udah, itu Widya habis nyanyi di sebuah stasiun TV, terus pulang. Ingat banget, di tol jembatan Pancoran tuh, flyover tuh. Malam-malam tiba-tiba kok lampu speedo gue kok redup ya. Iya Den, mobilnya mogok. Gitu. Terus tiba-tiba nanjak tuh nggak kuat. Dan waduh mogok nih, gue teken gas terus gitu. Papa mogoknya di Jogja. Oh Enggak, iya. itu banyak kempes. Itu yang kemarin. Ini Denden belum ada, Ini Bapak belum waktu ibu menikah. sekolah dulu. Terus knalpotnya nembak, jeder gitu. Aduh, ini gue bawa artis, bawa selebriti gitu kan. Malam minggu pertama nih, diputusin deh. Bapak, Bunyinya, Enggak, knalpotnya knalpotnya bunyinya kayak der, bunyi tembakan. udah deh, pasrah gitu kan. Terserah deh dia mutusin, gue putusin. Mobilnya mati. Gitu. Terus abis itu udah nih, nunggu datang mobil derek gitu kan. Terus udah tuh inget banget pas saat itu kita duduk di depan ya. Ya. Ini supirnya, terus gua tengah, terus Bu Widi di jendela karena gua nggak mau dia di sebelah supir gitu kan. Jadi nggak apa-apa deh biar aku yang di tengah gitu. Udah tiba-tiba dia nyium pipi gue gitu, nyium pipi dan makasih ya aku senang Coba gitu dia dia catain bilang. cium pipi. Wow, itu adalah sesuatu yang indah berarti oke, lanjut nih hubungan gitu kan. Di puncak. Jadi waktu itu karena dia suka banget main para layang, jadi ngelamarnya di tempat para layang itu. Jadi kejadiannya waktu itu gua subuh-subuh berangkat ke puncak sama asisten buat mempersiapkan kejutan, yaitu tulisan yang gede banget yang gua taruh di seluruh tempat landing zone-nya itu yang gede. Idenya supaya nanti pada saat dia main para layang sama teman-temannya pas mau landing dia ngeliat tulisan itu gitu. Idenya seperti itu. Nah pada saat itu dia emang ada rencana jam 8, jam 10 lah baru berangkat gitu ya untuk main para layang sama teman-temannya dia. Udah semua gue dari pagi gue bilang aduh kayaknya nggak bisa nih ikutan, males, kamu aja deh sama teman-teman kamu gitu. Akhirnya dia berangkat sama teman-temannya, padahal gue subuh-subuh gue udah berangkat duluan buat mempersiapin semuanya. Lalu begitu dia udah mulai take off, gue di bawah udah siap dengan bunga, dengan cincin dan lain-lainnya gitu. Mendarat kan dia. Pas udah lewat di atasnya, udah diputer-puter sama guide-nya sama yang tandemnya itu, sampai akhirnya mendarat. Ternyata
dia nggak pakai kacamata loh. Jadi gagal. nggak gitu gagal sih. Jadi masnya cuman ngomong bisa udah baca belum? Hah, baca apaan? Itu baca apa? Jadi susah karena kertasnya juga putih, aku juga silinder, dari jauh ya samar-samar. Akhirnya si masnya ngedeketin lagi. Tuh baca Mbak, ada masnya tuh di bawah gitu. Ya berhasil sedikit gagal. Ya. Oh, itu benar-benar yang nggak dilupain. Jadi kan memang cita-citanya kan, jadi kita tuh kan karena pacarannya cepet, jadi tuh jadi udah planning nih. Dan dia tuh dadakan hampir jadi udah 2 bulan pacaran, terus gitu kayak hampir tiap hari tuh ngajakin nikah gitu kan. Ya nikah. Wah, Kayak nikah. Ini orang kan karena perempuan kan walaupun yakin tapi kan butuh sesuatu yang lebih yakin lagi kan, makanya istiqarah dulu lah, doa dulu lah, apa dulu gitu kan, tiap hari ngajakin nikah gitu kan. Ini aku mikir ini emang beneran cinta atau karena umur ya kan, karena dia udah tua gitu. Jadi akhirnya nah jadi semuanya udah terplanning tuh kayak tunangan apa segala macam gitu. Nah pas tunangan cita-cita kan namanya perempuan kan pengennya kayak dilamar gitu, apalah kayak dinner atau apa-apa. Wah ini kayaknya nggak mungkin nih karena waktu nggak keburu gitu. Tiba-tiba, dan dia kan sibuk ya, kamu lagi sibuk apa, sinetron ya? Yang kamu nggak tonton itu. terus lanjut. Habis itu udah, dan aku juga sibuk juga, jadi pas aku ke Bali nggak kepikiran, pokoknya bener-bener nggak kepikiran bakal dilamar di Bali yang jadi apa pakai boneka mampang itu nggak kepikiran sama sekali gitu. Ya udah akhirnya pas tiba-tiba dia ngelamar gitu, aku bilang wah gila niat banget, dia cuma sehari pulang pergi, bukan pulang pergi ya, nginep semalam besok subuhnya pulang, cuman demi boneka mampang itu ngelamar. Dan waktu kita nikah aku cobain pakai boneka mampang, itu panasnya bukan main, itu bener-bener menyiksa. Jadi waktu itu dari situ aku sadar wah dia perjuangannya hebat juga gitu. Ya itulah panjang udah. Panjang. Udah semuanya kayaknya. Gimana sih rasanya setahun pertama setelah menikah? Oh gini nikah. Nggak seindah Reality sets itu. in. Ya maksudnya ya reality starts to set in sih. Maksudnya kita udah mulai menyadari oh ini emang realitanya kayak gini, 2 manusia yang berbeda yang disatukan, tapi ya kita sama-sama punya keinginan yang sama, kita sama-sama punya visi yang sama. Ya bersyukurnya di situ sih kita bisa saling support lah. Ibaratnya kan kita mempunyai keluarga sendiri gitu sekarang. Jadinya yang benar-benar bisa support us in everything we do. Jadi sempet aku angkat koper dari rumah. Karena yang sebegitunya nggak bisa. Tapi bapak yang sensitif. Nggak bisa apa ya? Nggak menyangka kalau ternyata seperti ini ya, begitu loh. Dan ini yang aku nggak pernah tahu sisi sifat dari dia yang ada seperti ini gitu, nggak ketemu. 11 tahun. Ya itu yang tadi mungkin aku bilang kita sama-sama merasa benar gitu kan. Akhirnya saya yang mengalah dan saya merasa saya mengalah merasanya saat itu dan saya angkat koper gitu. Dan itu belum nyampe kemana, saya duduk dulu di sebuah bioskop dan saya nonton film waktu itu. Kok nggak jauh-jauh sih? Iya, filmnya film apa gitulah, pokoknya tentang rumah tangga. Saya nonton dan ternyata itu adegannya ada seperti adegan kita gitu. Berantem gitu ya? Berantem Iya, rumah dan tangga. akhirnya abis itu langsung saya pulang tuh gara-gara nonton film itu dan saya minta maaf gitu. Dia langsung buka pintu kamar, terus dia langsung bawa kopernya gitu. Aku minta maaf, asik. Iya. Iya, waktu itu kamu langsung minta maaf. Ya pokoknya setahun itu bener-bener dinamis banget. Ya mungkin yang paling banyak minta maaf sampai sekarang mungkin saya kayaknya. Awalnya indah, habis itu yang di Spain dibilangnya apa ya? Enggak neraka juga lah. Apa ya namanya ya? Pelajaran lah namanya juga. Tapi berantemnya gila-gilaan itu, berantem banget itu pas di Spain. aja. Kamu biasa, aku berantem. Curhat. Oke, awalnya indah, pembelajaran kali ya. Habis itu kesininya, pokoknya intinya ketika lagi ada masalah, gua bilang sama dia, di mana-mana laki-laki itu pemimpin. Terus habis itu walaupun mungkin dia itu bisa dibilang
tulang punggung keluarga, tapi dalam satu sisi ketika sudah ada punya suami tidak bisa dia ada di atas, karena itu kondisinya waktu itu masih rancu lah ya, penyesuaian, dan di situ kerasa banget sama gua, dan gua orangnya nggak mau disetir. Istilahnya sebaik-baik apapun laki-laki pasti dia itu egois. Jadi gue bilang sama dia, pembelajaran situ, walaupun kita ada salah juga ya, walaupun laki-laki salah, cuman laki-laki itu brengsek, laki-laki itu nggak mau ngakuin dia itu salah dan pasti egois, dan semua laki-laki juga begitu gitu loh. Dan akhirnya ketika sudah pulang dari Spain itu, perubahannya ketika lagi mau pamit sama dia sih sampai sekarang nggak ngaku sih. Enggak lah. Dia kelihatannya nangis karena ada di bantal tuh ada tetesan air mata lah, bisa bilang. Cuman pas ditanya dia nggak ngaku. Akhirnya pas keluar dari kamar di situ mikir kalau emang dia sudah mau menerima istilahnya kejelekan, karena sebenarnya laki-laki itu sebenarnya juga tahu dia tuh punya sifat jelek banget, tapi emang karena dia laki-laki dia nggak mau ngakuin gitu loh. Nah di situ dia sudah bisa menerima, dia bilang nggak apa-apa, dia cuma jalan. Nah di situ seperti kayak tamparan buat. Jadi memang kalau treat laki-laki memang harus seperti itu ya. Dalam arti ini sih pembelajaran buat gue ya. Ketika dia berubah, laki-laki pun akan berpikir di belakang itu, dan akhirnya laki-laki juga akan berubah kok. Nah di situ titik baliknya ketika dia bisa menerima gue dengan kejelekan gue, yang akhirnya kita sekarang pas setelah kejadian itu sampai sekarang tuh indah banget. Cerita Mas Drew. Waktu Mas Drew lahir, Bapak lagi cerita. Jadi rasa itu adalah campur aduk. Kayak apa ya, rasa seneng ada, rasa nggak tahu saya di mana dan saya siapa itu juga ada. Kayak ini siapa gitu, ini anak gue gitu, yang nggak nyangka gitu. Sebelumnya kan wujudnya masih ada di dalam perut kan, masih belum ada orang ketiganya nih yang hadir di tengah-tengah kami gitu. Ketika ada, jadi langsung oh ya ampun. Aku sih dari sisi aku merasa perhatian jadi teralihkan gitu. Tadinya semuanya perhatian ke aku gitu ya. Tiba-tiba ini ke anak ini, terus kayaknya aku yang udah ngelahirin, terus kayaknya aku nggak diperhatiin gitu. Mungkin hormonnya. Nah itu kalau perempuan habis ngelahirin ngomong hormon tuh baru valid yang. Tapi kalau kamu ngelahirin ngomong hormon. Kayaknya aku ada hormon cewek juga dalam diriku kayaknya. Jadi saat itu berantakan banget. Untungnya memang nggak sampai seperti sindrom baby blues. Baby blues sih enggak, syukurlah. Tapi saat itu saya baru nemukan kalau ternyata saya senang banget ternyata punya anak. Senang banget sih, kalau aku sih kayak nggak percaya, kayak pas kalau ngeliat anaknya tuh, ya ampun ini hasil kita nih. Kayak sebenarnya tarik mundur juga sih, tarik mundurnya tuh pertama kali ketika memang itu positif dan akhirnya kita harus menerima kalau itu keguguran. Itu sih yang agak-agak bener-bener pembelajarannya yang berharga banget ya buat, apalagi kalau laki-laki kan ya, kalau misalkan setelah memang kejadian seperti itu ya laki-laki ya udah emang belum saatnya kali, tapi perempuan kan punya perasaan ya. Nah semenjak itu tuh gimana caranya laki-laki, dia kan sering bengong, sering diem gitu ya. Kita harus, kadang-kadang kita bingung, gue harus ngapain nih ya, gue harus gimana ya gitu loh, gue harus gimana ya. Kadang-kadang kita menyesuaikan itu takut salah langkah ya, akhirnya ya pelan-pelan kita dengan cara kita lah bercanda, tapi nggak bercanda yang terlalu ini karena kita tahu perasaan dia seperti apa, terus saja sampai dia menjadi normal lagi. Karena setelah dia normal akan ada istilahnya energi positif dari dia untuk bisa, yuk kita istilahnya buat lagi yuk, nah nanti gitu loh istilahnya positif, kita bisa kok ini lagi gitu loh. Mau dulu. Ih nggak mau nyontek nanti. Kamu nggak sih, pasti dibayangkannya pasti apa namanya punya anak, kan kita kan pengen punya anak banyak, nggak banyak sih 3 lah gitu, pasti anak kita besar-besar, amin gitu, maksudnya ya pasti kehidupannya pengen bahagia lah gitu, ngeliat anak-anak ngeliat anak tumbuh besar gitu kan sampai kita tua gitu. Garing jawabannya. Ya ini nggak seru. Iya udah kamu aja dulu cepetan. Bayangannya apa ya? Tuh bayangannya, apa juga mikir? Nggak, bingung ya kalau bayangannya maunya sih bahagia terus ya teman. Bingung ya karena kita sih ngalir dalam arti setiap harinya pasti ada cobaan, dan pasti kesananya pasti ada cobaan yang lebih besar lagi, gue tau banget sih. Tapi selalu berpikiran kalau ada musibah besar tuh nggak pernah berpikiran akan takut, karena
selalu ketika ada musibah besar di sana itu ada yang paling indah lagi. Jadi gue tuh seneng ketika aneh, kalau gue tuh orangnya aneh ketika dapet satu cobaan yang gede itu malah gue seneng. Dalam arti gue nih sana dapat apa nih yang lebih indah nih ya. Cuman ya itulah titik bottomnya itu kita harus siap ya kalau cobaan tuh itu gila banget sih. Nah kalau gue makanya kedepannya bagaimana kadang-kadang susah untuk menjabarkan karena pasti akan nemuin ujian-ujian yang mungkin kita akan berantem, kita akan apa. Cuma untuk kedepannya yang bisa dibayangin ya pasti akan bahagia sih ya, bahagia dengan selalu komunikasi dengan apa adanya kita, walaupun sekarang juga kita masih penyesuaian ya, masih banget kalau kita kelihatannya aja seperti ini, cuman di istilahnya di rumah juga kita ada kok perselisihan dalam arti masih lah gue dengan sibuk dengan handphone kerjaannya dan dia dengan apa dia jarang lah sekarang dia udah berubah loh sibuk sama anak kalau sekarang. Dia udah berubah sih. Jadi kalau gue bilang ke depannya nggak akan pernah tahu ya. Cuman kalau anak maunya sih memang 3 atau 4. Kalau aku banyak banget nih. Karena udah ibu-ibu ya. Maksudnya udah menikah jadi banyak banget sih. Pasti pikirannya ke depan itu yang paling pertama ke anak. Terus udah gitu sekolahnya anak belum lahir aja udah mikirin sampai sekolahnya gitu. Saking pikirannya udah jauh, terus mikirin rumah tangga kita juga ke depannya. Kalau versi perempuan ya kayak gitu. Yang pastinya kalau harapannya ya berharap semuanya baik-baik saja ya ke depannya, amin. Tapi seperti kita tahu realita nggak seindah itu. Jadi ya harapannya apapun masalah yang kita hadapin ya kita berharap kita bisa sama-sama kuat. Jadi bukannya karena ada masalah kita jadi gontok-gontokan, tapi kita bersatu buat ngelawan masalah itu. Harapannya sih gitu. Ya. Seandainya amit-amit ya gitu kan ya, kalau harus pergi duluan ya semoga saya yang pergi duluan. Kenapa? Ya nggak apa-apa, tapi ya nanti gitu. Makanya sekarang kan kita harus hidup sehat supaya umur kita panjang, ya kan? Biar bisa lihat anak-anak semuanya sudah sukses gitu kan. Apa mau nangis? Enggak, mau nangis ngapain nangis? Aku kepikiran dan bisa siapapun, bisa nggak yang tua, terutama kalau soal anak-anak sih. Kayak ya pokoknya kejadian demi kejadian kehilangan di kalangan keluarga kan terjadi berapa kali dan cukup membuat kita apa ya refleksi gitu. Kalau buat saya pribadi yang jelas setiap kebersamaan itu akhirnya jadi sangat penting ya. Kalau kita misalnya memposting di sosial media kebersamaan yang baik-baik gitu, kayaknya orang-orang udah terlalu menganggap enteng. Kalau buat saya nggak, setiap saat nih kayak lagi akur gini nih kayaknya sepele gitu ya, tapi buat saya yang ngerasain berantemnya, ngerasain bahwa kita sering ada di sisi vulnerable banget, sampai ngomong cerai, sampai ngomong berpisah, itu aja udah ngalamin. Jadi ketika akur, ketika waras jiwa dan raganya itu kayaknya bersyukur sekali. Pada saat itulah berpikir gitu bahwa amit-amit kalau satu di antara kami semua akhirnya pergi duluan dalam keadaan yang tidak bersyukur, kayaknya pasti penyesalannya itu akan ada terus gitu ya. Jadi buat kami sih the thought of losing someone that you really aku membayangkannya aja aku nggak berani sih sebetulnya untuk ya itu tiba-tiba kalau membayangkan itu tiba-tiba ujungnya udah istighfar gitu loh. Tapi di sisi lain sebagai kepala keluarga ya buat gue sih untuk masa depan mereka penting gitu loh secara sebagai ya saya sebagai kepala keluarga kan pasti kan mikirin soal masalah pendidikan anak dan masa depannya. Jadi payungnya itu udah harus disiapkan dulu sih dari sekarang gitu sebelum terlambat. Amit-amit coy. Baru nikah nih. Nggak kepikiran kalau aku. Ya pastinya kalau misalkan ya pada akhirnya semua orang pasti akan meninggal. Tapi sebisa mungkin lah dimanfaatkan sisa hidup yang kita punya ini, kita jalani sebaik-baiknya. Setidaknya kalau kita pergi ya kita bisa meninggalkan kenangan yang indah.
Sebenarnya siap nggak siap harus siap. Tapi yang namanya manusia masih hidup di dunia, masih berharap sih, ya Allah jangan dulu. Nambah rumah, nambah mobil, nambah anak. Jangan Enggak ya? dulu, enggak. Maksudnya ya berharap semoga masih panjang dulu umurnya. Karena ya banyak yang harus diperbaiki juga kitanya, diri kita sendiri. Ya kalau aku sih belum siap buat kehilangan satu sama lain kalau aku. Kalau setiap orang kan pasti punya jawaban sendiri-sendiri ya, even itu gua. Jadi kalau gua tidak akan mengotori otak gua dengan pertanyaan seperti ini. Satu hal yang bodoh ketika gua akan menjawab pertanyaan ini. Gua nggak tahu orang-orang ya. Kalau gua akan pikirnya soal positif. Gua akan sampai akhir sama dia, dengan gua tidak akan memikirkan gua akan ending sama dia. Itu hanya menumbuhkan energi-energi negatif di gua aja. Dan gua tidak akan menjawab pertanyaan ini. Oke, maksudnya berakhir itu meninggal. Oh meninggal, sama aja. Gua kan hidup Bisa aja. 100 tahun lamanya. Iya kan, sama aja. Kayak Raffi dong. Cerai atau nggak meninggal sama aja. Tapi ya enggak lah, pasti kita nggak tahu ujiannya apa. Cuman gue tidak akan mengotori negatif itu. Gue orang yang begitu sih ya. Apapun itu nggak pernah istilahnya berpikiran ya. Karena menurut gue energi itu sangat nyata banget buat gue ketika kita masuk set lokasi, kita ketemu sama orang baru, ketika kita ada pikiran negatif satu aja nyangkut di kita untuk ngobrol sama dia nggak enak banget. Dan gue selalu menjaga itu sih, gue selalu dalam diri gue positif apapun adanya itu. Nggak tahu gue dia. Kalau meninggal sih, ya pasti kan semua orang kan ngalamin itu. Cuman yang pasti ya udah kayak ini ya, pasti pasti akan berat banget pastinya, dan nggak tahu kebayang gimana, udah takut aja ngebayanginnya. Cuman yang pasti orang namanya soulmate, pasangan hidup, kalau misalnya ditinggal itu orang dia bisa pergi jauh atau apa, kayak sekarang aja lagi wabah virus gitu, dia sibuk traveling aja itu aku aja sebagai istri udah stres banget, belum lagi punya anak, maksudnya selalu hati-hati ya ini ya. Jadi nggak kebayang kalau sampai tiba-tiba amit-amit ada apa-apa gitu, jadi nggak kebayang sih kayak gimana orang kayak gitu aja kita udah khawatirnya segala macam gitu, takut kehilangan, gimana kalau beneran amit-amit nggak ada gitu. Tapi thank you juga sih buat pertanyaannya, karena memang dia itu terkadang memang benar tuh yang kasus-kasus itu dia selalu dia tuh benar-benar concern lah soal masalah gitu. Cuman gue tuh orangnya cuek banget ya. Mungkin dengan ada pertanyaan ini malah balik lagi, iya benar juga ya. Kadang-kadang kita sial nggak pernah tahu kapan ya, apapun itu nggak pernah tahu kapan. Jadi malah gue kayak tadi dia bilang gitu, memang kayaknya gue lebih harus istilahnya memperhatikan apa yang namanya menjaga-jaga kali ya, menjaga-jaga. Iya benar-benar. Thank you loh, beneran thank you banget. Jadi malah karena nanti banyak pergian ke luar negeri dan dia selalu was-was banget. Cuman gue tuh orangnya begitu banget, terlalu positif. Akhirnya juga terlalu menggampangkan masalah sih terkadang ya. Galah udahlah, masa kalau misalkan ini nggak usah lah gini-gini. Tapi ya benar juga sih. Thank you sih, oke. Waktu berlalu, bahagiaku bersamamu. Sesaat berpikirku, kita takkan pernah miliki waktu. Percaya bila memintanya, jadikan kita teman sampai surga. Jangan pernah berhenti meminta padanya. Jadikan kita selalu bersama. Dunia hanya sementara, berdua
Ini pasti Bapak Dito bikin lagunya lagi bulan purnama. Soalnya Ini lagunya dia indah. yang bikin kan ya kalau nggak salah. Ayu Dia sama. Liriknya Dito kalau nggak salah. Oh oke. Iya, liriknya Wow, Dito ya? Pertama kali Dito kasih aku link lagu ini, wow gitu, Dito bagus banget gitu, dan emang bagus sih, maksudnya emang menyentuh banget. Den seneng nggak lagunya tadi? Senang. Den tadi dengar ada perkusinya? Iya, sederhana, ngena, esensi musiknya kayak bisa kita rasain sekali gitu, dan liriknya sih nampol banget sih gitu. Jadi Dalam sih. nggak bisa santai dengernya, jadi boleh, mungkinnya lagunya lembut, sejuk gitu ya, enak, tapi ya isinya oke, kayaknya nggak gampang ya gitu. Jadi buat saya itu kena banget. Di sampingku ada istriku, ada anakku gitu. Aku ngerasa kayak wow, ini memang banyak kita bersyukur dengan apa yang kita udah dapet, dan Ya. memang ya bener kita ingin selalu bersama-sama gitu. Ya itu sih yang memang penggambaran apa yang aku rasakan dengar lagu itu dengan aku yang sudah berkeluarga gitu loh. Ya, mudah-mudahan kita bisa jadi teman sampai surga ya. Amin. Amin. Ya, aku nanti mungkin kalau aku lahir lagi aku pengen ketemu lagi sama kamu. Oh, Iya. amin. Semoga kita dipertemukan kembali. Amin. Kalau dari musiknya dulu nih ya, kalau dari musiknya tuh beda banget dari yang lain. Bukan hanya beda, tapi emang musiknya itu jarang didengar daripada musik-musik yang lainnya. Bagus musiknya, kalau isinya Dalam, luas, interpretasinya banyak banget sih. Teman hidup, kalau kita ya, teman hidup. benar, teman hidup sampai surga, Sampai nggak cuma dunia surga. doang. Ya ibaratnya kita tujuannya untuk menikah kan ibadah. Ibaratnya kita sama-sama beribadah, menjadi baik lagi, saling mendukung, saling menjaga, sampai akhirnya ya nggak hanya kita doang ketemu di sini, tapi saat di surga nanti kita juga bisa ketemu lagi gitu. Menyentuh. Tadi merinding. Ada tadi ini teman hanya untuk sementara, terus habis itu juga liriknya teman sampai surga. Enaknya sih kalau misalkan lirik tuh enaknya dengarnya sendiri, karena biasanya lirik itu harus dengar 2-3 kali ya baru kita ngerti ininya. Tapi kalau sekilas gitu dengan kayaknya filmnya sedih banget ya. Jadi penasaran. Tapi bagus sih, bagus banget, liriknya bagus banget sih, liriknya bagus banget, musiknya juga bagus banget, sesuai dengan apa, sesuai dengan arah cerita kali ya, melo-melo gitu, nggak tahu nih. Hah? Ya jadi kayak ngingetin kita gitu loh, Kak. Maksudnya kayak dunia tuh, maksudnya kita tuh kadang-kadang kan selalu berfokus pada dunia gitu kan, padahal kan memang sebenarnya kan yang kita tujukan sebenarnya kan surga. Kadang-kadang kan namanya manusiawi lah ya, kita sibuk dengan dunia, cuman jadi akhirnya bikin kita jadi diingetin gitu. Dan yang berharap juga pasangan tuh nggak hanya di dunia aja gitu, bisa dibawa ke surga, maksudnya ya itu mungkin dengan ibadahnya apa segala macam. Jadi menurut aku sangat menyentuh.